Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 8 A, B, C, dan D yang Pak Tamat sayangnya dan Pak Tamat bagikan. Ketemu lagi dengan Bapak akan melanjutkan materi berkaitan dengan Pitagoras. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai triple Pitagoras. Triple Pitagoras. Dari katanya saja triple yang berarti 3 Pitagoras, yaitu apa? Yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Apa yang dimaksud dengan triple Pitagoras adalah 3 buah bilangan yang memenuhi rumus Pitagoras. Bisa dikatakan bahwasannya apabila 3 buah bilangan ini memenuhi rumus Pitagoras, berarti kesimpulannya ketiga bilangan tersebut mewakili sisi-sisi dari segitiga siku. Bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa pasangan atau 3 bilangan itu termasuk triple Pitagoras ataupun segitiga siku akan pertama bahas lebih lanjut. Oke. Contoh yang pertama ada segitiga ABC. Pada segitiga ABC di kanan ini dengan panjang AB 5 cm sedangkan AC 12 cm. Dan dapat dihitung bahwasannya ketika kita menghitung triple Pitagoras dengan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C kuadrat adalah sisi yang terpanjang. Berarti bisa disimpulkan bahwasannya 5, 12, dan 13 adalah triple Pitagoras. Bagaimana Pak? Masih bingung lagi? Apakah sebuah atau pasangan 3 buah bilangan termasuk triple Pitagoras? Akan Bapak jelaskan. Oke. Ciri-ciri triple Pitagoras. Kita telah mengetahui bahwa pada segitiga siku-siku, sisi miring selalu merupakan sisi yang terpanjang. Pak Tama garis bawahi kembali, sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Sisi terpanjang pada segitiga siku-siku adalah sisi miringnya. Oke, perhatikan pasangan bilangan tersebut. Ada bilangan 3, 5, 4. 3, 5, dan 4. Apakah termasuk Pitagoras? Ini sudah Bapak buktikan bahwasannya pasangan 3, 5, dan 4 adalah triple Pitagoras. Kita tentukan terlebih dulu apabila kalian ingin membuktikannya. Sisi terpanjang dari 3, 5, dan 4 adalah 5. Lah, dipastikan 5 ini adalah sisi miringnya. 5 ini adalah sisi miringnya atau sisi terpanjang. Oke, dengan rumus kemarin sudah Bapak jelaskan bahwasannya sisi-sisi tegaknya atau sisi-sisi siku-sikunya yaitu kita misalkan A dan B, sedangkan sisi miringnya adalah C. Ketika bilangan itu atau pasangan itu termasuk Pitagoras, berarti memenuhi syarat A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ulangi lagi, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, sehingga C-nya tadi berapa? Sisi yang terpanjang kita tentukan 5. Terus dua sisi siku-sikunya yaitu dua sisi terpendeknya yaitu 3 dan 4. Berarti kita substitusikan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sehingga dapat kita simpulkan 5 kuadrat berapa? 25. Apakah hasilnya sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat? Oke, kita buktikan 3 kuadrat berapa? 9 ditambah 4 kuadrat 16. 9 ditambah 16 berapa anak-anak? 25 kan? Nah, hasilnya sesuai dengan hasil 5 kuadrat. Maka dapat dipastikan bahwasannya 3, 5, dan 4 adalah pasangan triple Pitagoras yang akan membentuk segitiga siku. Lanjut lagi. Apakah pasangan 7, 24, dan 25 merupakan triple Pitagoras? Kita buktikan. Bilangan yang terbesarnya berapa? 25. Berarti 25 ini sebagai sisi terpanjang atau sebagai sisi C. Berarti 7 dan 24 bisa dibolak-balik. Kita misalkan A-nya atau dua pasang sisi siku-sikunya, A-nya 7 sedangkan B-nya 24. Kita buktikan. Yuk, bilang terbesar ada 25. Maka kita selidiki apakah 25 derajat hasilnya sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Oke. 25 kuadrat berapa? 625. 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 7 kuadrat 49 ditambah
24 kuadrat 576. Apabila kita tambahkan hasilnya 625. Ketika hasilnya sama, berarti tiga bilangan ini termasuk pasangan triple Pythagoras dan dapat membentuk segitiga siku-siku. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga, ya ada sponsor Bu Vera dulu. Contoh yang ketiga, manakah kelompok bilangan berikut yang merupakan triple Pythagoras? 6, 8, 10. Yuk. B 14, 48, 50, sedangkan C 4,5, 6, dan 7,5. Kita jawab yuk. Apakah 10? Ya, kembali lagi soal nomor yang A. 6, 8, 10. Sisi terpanjangnya 10. Berarti 10 ada C-nya atau sisi miringnya. Berarti 6 dan 8. A-nya 6, B-nya 8. Oke, atau dua pasang sisi siku-sikunya. Kita buktikan ya. 10 kuadrat, apakah hasilnya sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat? 10 kuadrat 100, 8 kuadrat 64 ditambah 36. 64 tambah 36, apakah hasilnya 100? Ketika hasilnya sama, berarti benar termasuk pasangan triple Pythagoras. Berarti 6, 8, dan 10 ada pasangan dari segitiga siku pasangan dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Oke, yuk kita buktikan. Oh, 14, 48, dan 50. Sisi terpanjangnya 50. Apakah sisi terpanjangnya atau sisi miringnya ini merupakan hasil penjumlahan kuadrat dari 14 kuadrat tambah 48 kuadrat. Oke, 50 kuadrat hasilnya 2500, 48, 2304, 4 kuadrat 109. Kita jumlahkan, apakah 2304 ditambah 196 hasilnya 2500? Oke, betul sekali. Maka dapat dipastikan 14, 48, dan 50 ada pasangan triple Pythagoras yang akan membentuk segitiga siku-siku. Ya, pertanyaan yang ketiga, contoh yang ketiga, 7,5, maaf, 4,5, 6, dan 7,5. Sisi miringnya atau sisi terpanjangnya berapa? 7,5. Yuk, kita buktikan. Oh, ini di sini. Ini seharusnya 5, anak. Ya, bukan 6. Kita pastikan di sini bukan 6, seharusnya 5. Oke, 7,5 sama dengan 5 kuadrat ditambah 4,5 kuadrat. Kita kuadratkan. 56,25, 5 kuadrat 25, 4,5, 20,25. Apakah kita jumlahkan terlebih dahulu ya? 25 tambah 20,25, apakah hasilnya 56,25? 25 tambah 20, 45. Berarti hasilnya 45,25. Nah, karena hasilnya tidak sama antara kuadrat sisi miring dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, berarti dapat dipastikan pasangan 4,5, 6, dan 7,5 bukan triple Pythagoras, bukan triple Pythagoras, berarti tidak mungkin akan membentuk segitiga siku-siku. Itu materi yang bisa kita sampaikan hari ini mengenai triple Pythagoras. Pasangan dari tiga bilangan yang membentuk triple Pythagoras yang dapat disimpulkan dapat membentuk segitiga siku-siku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat buat kalian dan juga keluarga kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.